Pernah nggak kepikiran gimana jadinya kalau Anda punya sistem firewall terbaik, antivirus paling mutakhir, dan password yang super ribet? Tapi tiba-tiba laptop Anda dicuri secara fisik. Apa artinya semua itu? Jawabannya, nggak ada artinya sama sekali. Betul banget, software secanggih apapun bakal langsung nggak berguna kalau musul atau peretas udah bisa pegang langsung perangkat keras Anda. Nah, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah skenario kejar-kejaran yang super seru. Ibaratnya nih, ini tuh pertarungan epik antara pertahanan hardware komputer yang canggih banget melawan pencuri yang niatnya udah bulet. Kita akan lihat bareng-bareng dari sumber materinya, gimana sih sistem modern itu berusaha mati-matian melindungi rahasia Anda, bahkan saat perangkat tersebut jatuh ke tangan yang salah. Oke, biar gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas ancaman fisik. Terus yang kedua, memperkecil zona kepercayaan. Ketiga, proses boot kaku lawan fleksibel. Keempat, kita kenalan sama chip TPM dan BitLocker. Dan yang terakhir, soal peretasan dan kerentanan. Langsung aja yuk! Masuk ke bagian pertama, ancaman fisik. Di sini, skenarionya, musuh udah berhasil nguasain perangkat Anda. Taruhannya tinggi banget nih. Seseorang baru aja nyuri laptop Anda, atau bahkan nyabut satu server fisik utuh dari pusat data, dan mereka udah siap banget buat nguras semua data Anda. Kita nggak lagi ngomongin peretas yang sembunyi di balik internet ya, tapi pencuri yang secara fisik lagi ngutak-ngatik mesinnya langsung di meja mereka. Terus, kenapa sih kita nggak ngandelin keamanan biasa aja? Ya, coba deh lihat beberapa pertahanan jadul ini. Password biasa, seringnya sih lemah dan gampang banget ditebak sama pencuri. Kalau pakai password BIOS di awal pas nyalain komputer, wah itu ribet banget jujur aja, bikin males ngetiknya tiap kali mau masuk. Terus gimana kalau pakai flash disk USB kecil buat nyimpen kunci enkripsi? Praktek di lapangannya nih, demi kepraktisan, orang-orang malah ngebiarin flash disk itu nancep terus di laptop. Jadi ya pas laptopnya dicuri, kuncinya ikutan ke bawah dong. Nggak heran kan kalau cara-cara lama ini beneran gampang jebol? Lanjut ke bagian 2, memperkecil zona kepercayaan. Maksudnya, mempercayai lebih sedikit demi mengamankan lebih banyak. Jadi kalau kita udah sadar nggak bisa melindungi seluruh bodi laptop pas dicuri, filosofi intinya apa dong? Rahasianya begini, kita harus secara drastis ngecilin area yang kita kasih kepercayaan di dalam sistem itu sendiri. Nah, ini dia yang jadi pahlawan di cerita kita. Trusted Computing Base atau biasa disingkat TCB. Bayangin TCB ini sebagai lingkaran inti yang isinya cuma komponen paling penting aja, kayak prosesor utama atau CPU dan memori. Ini adalah komponen yang secara mutlak harus kita percaya, biar sistemnya bisa jalan dengan aman. Terus komponen di luarnya gimana? Misalnya kayak hard drive tempat data berharga Anda ngumpul? Nah, kita harus anggap itu sebagai zona bahaya atau musuh. Harddisk ini sengaja dikeluarin dari wilayah TCB karena terlalu gampang buat pencuri untuk nyabutnya, mindahin ke komputer lain, terus ngacak-ngacak isinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, proses boot kaku lawan fleksibel. Fokusnya di sini adalah gimana sistem tahu perangkat lunak apa yang lagi jalan. Ya tapi tunggu dulu deh, kalau kita udah nggak percaya sama hard drive, gimana caranya si komputer tahu kalau software yang lagi dimuat dari situ belum diakali sama si pencuri? Yuk kita lihat gimana pondasi keamanan ini dibangun pas komputer baru banget dinyalain, alias pas lagi proses boot. Ini benar-benar perbandingan yang menarik banget dari dua pendekatan utama di industri. Di satu sisi, kita punya yang namanya secure boot. Ini tuh di barat penjaga pintu klub malam eksklusif yang super ketat. Dia cuma ngizinin software yang udah punya tanda tangan resmi dari pabriknya, kayak di ekosistem Apple, buat bisa jalan. Nah, di sisi lain, PC tradisional kita biasanya pakai measured boot. Kalau yang ini jauh lebih fleksibel. Pendekatannya tuh lebih mirip akuntan yang teliti. Dia biarin aja software apapun jalan, asalkan, nah ini syaratnya, dia bakal nyatat setiap kode yang lewat. Pakai semacam fungsi jejak digital yang namanya hash. Biar lebih kebayang, kita lihat urutannya ya. Pas komputer pertama kali nyala, dia bakal ngejalanin ROM awal yang emang udah dipastikan aman. Habis itu, sebelum dia baca bootloader dari harddisk yang nggak kita percaya tadi, dia ngitung hash kodenya dulu, terus ditambahin ke buku catatan internalnya. Proses ini diulang terus-terusan buat kernel sistem operasi dan seterusnya. Jadi intinya, komputer Anda bukan yang larang software buat jalan, tapi dia secara konstan ngebangun rantai hashboot buat merekam identitas pasti dari software yang lagi dimuat. Dan hebatnya lagi, catatan ini tuh nggak bisa dipalsukan atau diubah mundur. Masuk ke bagian 4 nih, chip TPM dan BitLocker. Intinya tentang menyegel berangkas data kita. Oke, sistem sekarang udah tahu persis software apa yang lagi jalan. Tapi, gimana caranya kita benar-benar ngunci data penting kita di hard drive itu? Nah, ini saatnya kita kenalan sama hardware kecil yang tugasnya jadi gembok mutlak buat berangkas data terenkripsi kita. Kenalin, ini namanya Trusted Platform Module, atau sering disebut
Chip TPM. Anda bisa bayangin TPM ini kayak satpam penjaga yang super paranoid, anti-swap, dan disolder langsung nempel di motherboard Anda. Di dalam chip inilah tersimpan kunci dekripsi rahasia Anda. Masih ingat sama rantai hash yang kita bahas tadi? Nah, TPM ini nyimpen nilai-nilai hash itu di dalam memori khusus yang disebut PCR. Si TPM ini bakal benar-benar nolak ngasih kunci rahasianya, kecuali kalau kondisi lingkungan saat itu cocok 100% sama nilai hash yang diharapkan. Keren banget kan? Jadi, poin krusialnya itu ada di keajaiban dua instruksi biner ini, seal alias menyegel, dan unseal atau membuka segel. Singkatnya, Anda nyuruh TPM buat menyegel kunci enkripsi ke status sistem operasi yang lagi sehat-sehatnya. Nanti, pas laptop di restart, Anda minta TPM buat membuka segel. Nah, kalau misalnya ada pencuri yang iseng nyoba ngebut Linux dari USB atau ngotak-ngatik kode boot buat ngebobol Windows, nilai hash-nya kan pasti langsung berubah tuh. TPM bakal langsung sadar ada ketidakcocokan ini, dan dia bakal nolak mentah-mentah buat buka segel kuncinya. Akses ditolak. Disinilah BitLocker, fitur yang mungkin udah sering Anda dengar, bekerja dengan sangat mulus di balik layar. Awalnya, TPM bakal verifikasi dulu nih, mastiin proses bootnya bener-bener murni, dan gak ada modifikasi dari si pencuri. Kalau udah aman, TPM baru deh ngebuka segel kuncinya. Habis itu, BitLocker ngambil kuncinya buat buka gembok hard drive Anda secara real time, atau on the fly, pas Anda lagi buka-buka dokumen. Kalau nggak ada tarian keamanan yang sinkron ini, pencuri yang nekat nyabut hard disk Anda cuma bakal nemuin tumpukan data acak yang nggak bisa dibaca sama sekali. Tapi ya, perlombaan senjata di dunia cyber itu emang nggak pernah ada ujungnya. Ini bawa kita ke pertarungan bos terakhir di bagian 5, peretasan dan kerentanan. Disinilah si pencuri mulai menyerang balik. Yuk kita lihat gimana para peretas yang gigih ini nyoba nyari celah ngelewatin benteng pertahanan hardware yang luar biasa ini. Tantangan pertama yang bikin pusing justru datang dari desain fisik hard drive-nya sendiri. Hard drive itu kan dibagi jadi blok-blok ukuran 512 byte dan gawatnya nggak ada sisa ruang sama sekali buat data pengaman kriptografi tambahan. Jadi, para ahli harus mutar otak dan pakai trik matematika yang jenius banget. BitLocker akhirnya pakai nomor lokasi fisik dari sektor disk itu sebagai pengacak, terus dipadukan dengan algoritma khusus yang namanya diffuser. Efeknya apa? Kalau si pencuri nyoba ngubah satu bit kecil aja dari data Anda yang terenkripsi, diffuser ini bakal bikin seluruh sektor tersebut hancur jadi sampah digital pas didekripsi. Nggak ada ampun deh. Tapi ingat, peretas fisik itu pantang menyerah. Kalau mereka nggak bisa mecahin kriptografinya, mereka bakal serang fisik sistemnya langsung. Mereka incar area di luar perlindungan inti TCB tadi. Peretas canggih bakal nyadap jalur elektronik super kecil di motherboard buat nangkep kunci pas lagi meluncur dari TPM ke CPU. Wah, gila sih. Ada juga serangan luar biasa yang sengaja ngasih korsleting listrik secara presisi banget ke chip TPM, biar chipnya ngira harus ngeriset nilai hash kembali ke nol saat sistem operasinya udah nyala. Atau yang agak simpel, mereka nunggu komputer Anda nyala penuh terus nyolok perangkat USB aneh yang sengaja dirancang buat ngeksploitasi kelemahan di driver Windows pas kabut. Nah, dari semua penjelasan tadi, ini nih twist yang paling menarik dan ironis dari materi sumber kita. Gini, kalau chip TPM di laptop Anda rusak secara alami, Anda bisa kehilangan semua data Anda selamanya, karena kuncinya tersegel di situ kan? Nah, buat mencegah penggunanya panik massal, Microsoft bikin kebijakan kepraktisan. Mereka otomatis nyimpen cadangan kunci utama Anda di akun cloud Microsoft Anda. Dan tebak apa yang terjadi? Penegak hukum kayak FBI sadar soal celah ini. Daripada repot-repot nyewa hacker mahal buat bongkar motherboard atau main korslet-korsletan TPM, secara hukum mereka tinggal minta aja salinan kunci cloud tersebut ke pihak Microsoft. Selesai urusan. Dan pada akhirnya fakta tadi bawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup provokatif. Para insinyur jenius udah ngabisin waktu bertahun-tahun merancang chip tahan banting, sistem hash kriptografi yang brilian, dan algoritma enkripsi disk yang menakjubkan. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih arti keamanan hardware level militer ini kalau ternyata ketakutan kita akan kehilangan data dan keinginan kita buat hidup praktis justru bikin kita dengan rela menyerahkan salinan kunci utama kita ke sebuah server di internet? Ini tuh kompromi abadi antara keamanan absolut tanpa kompromi melawan kenyamanan manusia sehari-hari. Gimana menurut Anda? Terima kasih banyak ya udah ngikutin ulasan eksploratif kita kali ini. Tetap penasaran dan sampai jumpa di pembahasan materi yang gak kalah seru berikutnya.